menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk teman-teman yang berada di Kubu Raya. Selamat bergabung bersama saya Ronald Andretti selaku moderator Anda dalam acara hari ini, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, perkenankan saya menceritakan sedikit latar belakang kenapa diadakan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Dan persentase tersebut memperlihatkan bahwa 144.191.413 dari total 196.714.070 masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap internet. Hal ini berdasarkan data dari APJII di tahun 2020. Dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Hal ini berdasarkan laporan dari Economisi Google di tahun 2020 juga. Nah, berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama di dalam masa pemerintahannya yang kedua ini. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Untuk mencapai visi ini, diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Nah, apa sih literasi digital ini? Menurut definisi dari UNESCO di tahun 2018, ini adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi teknologi digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital dari tahun 2021 hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga ada 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, digital safety, digital ethics, dan juga digital culture. Selanjutnya ada 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan juga topik kurikulum yang nantinya akan diajarkan ke masyarakat, yaitu digital economy, digital society, dan digital government. Kerangka ini kemudian diturunkan menjadi program literasi digital nasional yang bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi dan media digital di tingkat dasar, madya, dan mahir, dan tidak melupakan juga kelas literasi digital untuk masyarakat inklusif. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan internet yang benar, melalui implementasi program literasi digital nasional di 34 provinsi, 514 kabupaten atau kota, kemudian melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Luar biasa ya, serentak di seluruh Indonesia untuk acara kita. Dan
Sebelum kita mengikuti acara hari ini, perlu kami sampaikan terlebih dahulu tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta webinar kita sampai acara selesai. Yang pertama adalah dimohon untuk tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dimanapun Anda berada. Kemudian juga selama acara berlangsung, mohon untuk mic tetap dimatikan, namun kamera harus terus dinyalakan, wajib ya. Dan kemudian juga tidak diperkenankan untuk peserta mencoret-coret layar dan tidak diperkenankan untuk peserta menyela pada saat narasumber berbicara. Dan kemudian peserta wajib mengerjakan pretest dan juga post-test, di mana nanti peserta akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang akan dikirimkan di kolom chat. Dan juga aplikasi Siberkreasi dapat Anda download di App Store dan juga di Google Play. Dan hari ini sudah kami siapkan, ada total pulsa yang kita siapkan adalah Rp1 juta yang akan kita bagikan kepada 10 peserta yang beruntung, bisa dari pertanyaan terbaik yang terpilih oleh tim panitia untuk diajukan di sesi Q&A, ataupun untuk Anda yang screen capture kegiatan kita hari ini dan posting di Instagram. Mention aja @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Jangan lupa dikasih hashtag biar kita gampang nyarinya, adalah hashtag Siberkreasi, hashtag Makin Cakap Digital, dan juga hashtag litdikal1489. Nanti cara-cara untuk mendapatkan bagi-bagi pulsanya semuanya ada di kolom chat, jadi pantengin terus ya. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, diikuti dengan kita simak bersama video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah video dari Presiden Republik Indonesia, dan kini akan kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, BSC. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Katadata melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Demikianlah sambutan yang membuka acara kita hari ini dengan topik besar kita adalah aman berselancar di ruang digital dengan literasi yang tepat. Dan tentu saja sebelum kita memulai acara hari ini, bersama-sama kami mengajak Anda untuk menundukkan kepala sejenak. Kita akan berdoa bersama demi kelancaran acara kita hari ini, dan tentu saja kita juga mendoakan untuk Indonesia yang kita cintai, semoga dapat segera pulih dari masa-masa sulit di tengah pandemi yang mewabah di seluruh dunia, dan tentu saja semoga kita terus diberikan keyakinan bahwa kita akan bersama-sama melewati ini semua dan kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan.
Amin. Terima kasih. Semoga doa terbaik kita akan segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini bersama-sama kita akan langsung memasuki literasi digital kita untuk teman-teman yang berada di Kuburaya, Kalimantan Barat. Dan kita akan bertemu dengan narasumber kita yang pertama. Kali ini kita akan membahas soal kecakapan digital bersama seorang ketua APWI dari Kementerian Agama. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, Ibu Dr. Haja Rofika SAG MSI. Selamat siang, Ibu. Baik, selamat siang Ibu Vika. Selamat siang. Selamat siang Ibu Vika. Boleh dong sharingnya hari ini untuk berbagi bersama teman-teman yang ada di Kuburaya, bagaimana soal pemanfaatan internet untuk menyebarkan konten positif bagi pemuka agama. Kami persilakan. Iya, terima kasih Mas Ronald sebagai moderator pada siang hari ini. Semoga kawan-kawan diberkahi Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan sehingga kita bisa berbagi dalam rangka kita mengembangkan digital untuk kemanfaatan umat. Tentunya yang pertama yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita melihat kondisi yang ada dan manfaat yang penting bagi para tokoh agama. Manfaat internet untuk konten positif bagi para pemuka agama. Saya bicara bukan hanya pada agama Islam, karena agama di Indonesia adalah beragam. Sehingga demi keberagaman dan tentunya setiap agama ada pimpinannya, dan pimpinan itu bagaimana memanfaatkan internet dengan positif. Indonesia dengan agama yang termajemuk di dunia ini, ada agama resmi, ada aliran kepercayaan, agama pribumi, kemudian ada kemajemukan yang bukan hanya antar agama tapi interagama, dan Indonesia menghargai kemajemukan agama, dan negara pun hadir untuk menjamin hak beragama dan berkeyakinan. Itu adalah adanya manusia, penghambaan kepada Tuhannya. Indikator agama dari negara pada Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah berketuhanan Yang Maha Esa. 3 pola relasi agama negara, agama mayoritas, agama identitas, ada sekuler, agama yang di Indonesia ini adalah negara Pancasila, maka ada relasi, ada hubungan agama dan negara, mayoritas, minoritas, kita tidak mengesampingkan minoritas, tetapi semua oleh negara Indonesia ini. Demi kemajuan untuk kemajemukan intra dan antar umat agama. Tantangan kerukunan antar pemeluk agama di Indonesia, adanya konflik antar dan interagama, adanya politisasi agama dan intoleransi di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perubahan, adanya suatu keniscayaan. Perubahan itu adalah perubahan itu sendiri. Perubahan yang terjadi adalah sistem pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, politik, pertahanan, dan keamanan. Yang tentunya dengan adanya perubahan itu kita harus membentengi diri, kita tidak boleh lari dari perubahan yang ada, dan kita bisa memanfaatkan ilmu teknologi informasi yang tentunya bagi para tokoh agama sebagai agen perubahan, sebagai agen social change yang menyampaikan kitab suci. Tokoh agama menyampaikan kitab suci, menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan, dan menerjemahkan serta menggambarkan dan menjelaskan agama untuk dilakukan dan diikuti oleh para umatnya. Untuk itu para tokoh agama pun juga harus pandai internet, harus pandai digital, harus bisa melek informasi teknologi agar bisa menyampaikan amanah-amanah dan pesan-pesan Tuhan untuk kemajuan, untuk kemakmuran umat yang ada di Indonesia ini, khususnya dan dunia pada umumnya. Dengan adanya dampak globalisasi, pergeseran dari konvensional ke arah yang lebih baru. Ditentukan adanya jaringan informasi, interaksi, kolaborasi,
tidak berorientasi pada satu tempat saja. Bahkan saat ini kita kuliah saja juga bisa berada di satu tempat. Kemudian adanya manfaat peran media yang sangat penting bagi kehidupan. Teknologi meningkatkan kualitas sumber daya manusia tokoh agama sebagai sumber informasi. Teknologi menjadi bagian diskursus keagamaan kontemporer dan teknologi menjadi fasilitas yang penting dalam komunikasi inter dan antar umat beragama. Teknologi dapat menyatukan para tokoh agama untuk dialog antar umat, memajukan kebersamaan dan kerukunan hidup beragama. Dialog bukan mencari perbedaan, tetapi dialog untuk mencari persamaan untuk Indonesia yang tangguh dan Indonesia yang tumbuh. Pentingnya konten positif bagi para tokoh agama. Ini dari adanya internet yang memberi kemaslahatan umat. Bukan saja kita hanya mengambil kemanfaatannya saja, pada barangkali kita juga tahu bahwa setiap orang, setiap manusia yang merdeka di sini bisa mengakses internet. Namun kita sebagai penyuara kebenaran yang tentunya menyampaikan kepada para tokoh agama, menyampaikan pada tokoh masyarakat agar bisa menggunakan internet dengan baik dan bijak. Jangan melakukan provokatif karena tokoh agama adalah penyuara hati kebenaran dan yang diharapkan untuk mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia. Hindari penyalahgunaan internet, hindari perkataan-perkataan yang tidak baik, hindari kebencian, hindari hal-hal yang memicu perpecahan dan konflik yang berkepanjangan. Karena kita harus bangga hidup di Indonesia dengan adanya banyak ragam agama, suku, bangsa, dan tokoh agama yang menjadi pilar bagi kita untuk menyampaikan kebenaran yang terbaik. Agama apapun harus menyampaikan pesan-pesan yang baik yang dilakukan oleh para tokohnya. Bisa saya sampaikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Ibu Vika untuk sharingnya hari ini, dan tentu saja memang masih kita temukan sebetulnya banyak sekali kendala-kendala yang mungkin ada di lapangan. Namun kita akan bertemu dengan Ibu Vika nanti di sesi Q&A, Bu, ya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta yang berada di Kubu Raya. Terima kasih sekali Ibu Vika untuk sharingnya pada siang hari ini. Dan tentu saja kami ingat sekali lagi untuk teman-teman, jangan lupa untuk tanya pada masing-masing narasumber, karena nanti kita akan berikan apresiasi untuk bagi-bagi pulsa, masing-masing akan mendapatkan Rp100.000, dipotong pajak Rp99.000 untuk moderator. Enggak ya, jangan. Bulet nanti terimanya Rp100.000 kok ya. Tapi di akhir acara nanti kita akan sama saja calon peserta yang terimanya. Nah, kali ini kita akan bahas juga bagaimana untuk budaya digital nih. Kita ketemu dengan seorang dekan Fakultas Uzuluddin Adab dan juga IAIN Ponak. Langsung saja kami selamat siang untuk Bapak Dr. Edi Kurnanto MPD. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Mas Ronald. Selamat siang Pak Edi. Boleh dong untuk berbaginya nih hari ini bersama teman-teman di Kubu Raya bagaimana soal literasi dalam berdakwah di dunia digital. Mungkin kita ketahui batasan-batasannya seperti apa, kemudian juga apa yang harus kita lakukan. Silakan untuk sharingnya pada siang hari ini. Ya, Mas Ronald, ya akan kita sampaikan. Monggo slide-nya ditampilkan. Baik. Materinya kami persilakan untuk dilanjutkan Pak Edi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian yang saya muliakan, pertama-tama tentu mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan sore hari ini kita dianugerahi kesehatan
sehingga dengan kesehatan itu pada hari ini kita bisa bertemu di Jamaah Jumiyah sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang diberkahi, yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua dan bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Teman-teman sekalian, saya pada kesempatan ini diberikan amanah untuk menyampaikan materi dengan tema budaya digital, kaitannya dengan literasi dan berdakwah di dunia digital. Silakan next. Ya, ini promosi saja walaupun tidak boleh. Ya, next. Ya, baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman yang saya hormati, apa dan bagaimana budaya digital itu? Nah, budaya digital tentu seperti disampaikan oleh Bapak Presiden tadi juga, ya berawal dari internet yang pada hari ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat kita, dan termasuk tentu di dalamnya adalah masyarakat Indonesia, wabil khusus masyarakat di Kalimantan Barat dan Kuburaya pada hari ini. Nah, berdasarkan laporan yang bisa kita baca, misalnya melalui VR sosial, menyebutkan bahwa pada tahun 2020 ini ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Tentu ini bukan merupakan jumlah yang sedikit, jumlah yang sangat besar, dan ini menunjukkan betapa bangsa kita, rakyat kita itu sangat gandrung dalam tanda kutip dengan internet ini, karena memang bagaimanapun juga internet hari ini adalah menjadi bagian dalam kehidupan yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, kaitannya dengan budaya digital itu, misalnya hari ini kita terbiasa dengan apa itu yang disebut dengan misalnya kita hari ini kalau ingin belajar membaca buku, tidak perlu lagi membawa buku-buku cetak seperti ini, akan tetapi cukup kita membaca e-book gitu ya. Kemudian kita kalau mau membayar sesuatu, kita sudah ada IP dengan berbagai aplikasi yang ada di dunia maya. Kemudian ketika kita belanja, kita juga cukup dengan eBay, dengan berbagai penyelenggaranya, ya. Dan kemudian ada e-transportasi, ada entertainment dan e-office, dan seterusnya tentunya adalah e-dakwah. Bapak dan Ibu sekalian, tentu 5 tahun, 10 tahun yang lalu, kita tidak pernah membayangkan kita itu bisa mendapatkan buku dengan tidak pergi kemana-mana. Kita tidak pernah membayangkan kita bisa membayar tagihan yang ada pada kita, tidak harus pergi ke tempat di mana tagihan itu diadakan. Kemudian kita juga tidak bisa membayangkan waktu itu kita bisa berbelanja sambil tiduran di kamar kita sendiri. Nah, dan bahkan kita tidak bisa membayangkan hari ini ada perusahaan transportasi yang sebenarnya perusahaan itu tidak punya alat transportasi sama sekali. Nah, ini adalah keunggulan-keunggulan dari budaya digital yang hari ini, sekarang ini sudah menjamur di berbagai belahan dunia. Nah, dalam konteks itu, bagaimana dengan penyiaran agama atau yang biasa disebut dengan dakwah? Tentu sebagai seorang mubalik, sebagai seorang pendakwah, sebagai penyiar agama, apapun itu agamanya, harus bisa memanfaatkan budaya digital itu supaya jangkauan dakwah kita, jangkauan penyiaran agama kita itu lebih luas dan bahkan tidak terbatas oleh sekat geografis yang selama ini menjadi kendala. Next. Nah, apa perubahan yang terjadi? Ini saya ada potongan lagu. Waktu saya kecil dulu,
Lagunya itu bangun tidurku terus mandi dan seterusnya gitu. Nah, kalau itu kita tanya kepada diri kita masing-masing, masihkah kita nyanyiannya seperti itu? Tentu sudah tidak lagi. Bangun tidurku cari gadget gitu ya. Karena kenyataannya begitu melek mata kita dari tidur, kita langsung cari barang kotak kecil ini. Nah, ini menunjukkan betapa budaya digital itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita, dan itu semuanya ada di gadget yang kita miliki. Dan ini budaya yang betul-betul mengubah tatanan semua kehidupan kita. Next. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, literasi dakwah di era digital itu seperti apa? Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Presiden kita, kemudian Pak Direktur Jenderal Aplikasi Digital dari Kominfo tadi itu, bahwa prinsip literasi digital itu ada 3 paling tidak. Yang pertama adalah kompetensi, yang kemudian penggunaan atau pengaplikasiannya, dan terakhir adalah transformasi atau kreativitas dan inovasi kita dalam penggunaan digital. Nah, tentu dalam konteks dakwah di masa kini, di masa kontemporer ini, maka ketiga kompetensi itu harus menjadi harus dimiliki oleh para pendakwah, oleh para penyiar agama. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa penggunaan digital itu sangat besar manfaatnya dan sangat besar, sangat luas jangkauannya. Next. Ya, kemudian apa tuntutannya bagi dai? Nah, kaitannya dengan prinsip tadi, maka tentu yang pertama seorang dai, seorang penyiar agama, seorang pendakwah itu harus kompeten dan menguasai perangkat-perangkat digital. Ini penting karena kalau tidak, ya tentu dia mendakwahkan agamanya, mendakwahkan ajaran agamanya, masih harus secara konvensional, yang tentu itu semua akan sangat banyak rintangannya. Yang kedua, seorang dai, seorang pendakwah itu harus dapat mengaplikasikan perangkat digital dalam dakwahnya. Jadi kemudian yang berikutnya, mereka harus bisa membuat konten-konten, yaitu dengan bertransformasi secara kreatif dan inovatif dalam mengembangkan konten dakwah yang dilakukan, disiarkan secara digital. Nah, mengapa harus seperti itu? Karena dengan digital kita ada di tempat kita, tapi kita seolah-olah berada di mana-mana. Gitu ya. Karena apa? Karena konten dakwah kita, konten penyiaran agama kita bisa dinikmati oleh mad'u kita, oleh jamaah kita yang luas jangkauan geografisnya tidak terbatas, sepanjang di tempat itu tentu ada sinyal internet yang baik. Next. Nah, kemudian tuntutan berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita harus cerdas, ya, cerdas dakwah di era digital. Nah, kecerdasan apa yang harus dimiliki? Yang tentu yang kaitannya, yang pertama itu pemanfaatan berbagai media. Ya, seorang dai, seorang pendakwah itu paling tidak harus bisa menggunakan banyak media sekarang ini. Misalnya kalau awal-awal munculnya teknologi informasi, ya paling banter media massa melalui surat kabar, radio, televisi, dan seterusnya. Nah, hari ini kehidupan kita dibanjiri dengan media sosial yang kehadirannya betul-betul luar biasa, serbuan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, seorang pendai juga harus bisa memanfaatkan media sosial itu, seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, dan seterusnya. Bahkan gitu ya, aplikasi-aplikasi ini itu juga sangat-sangat membantu dalam penyiaran agama. Nah, kemudian berikutnya, karena dakwah secara digital itu sifatnya massal,
Maka seorang pendai, seorang pendakwah tentunya harus cerdas-cerdas dalam mengembangkan konten dakwahnya. Yang pertama, konten dakwah mempertimbangkan potensi terjadinya kesalahpahaman. Kan tentu berbeda kita berdakwah melalui digital dengan ketika berdakwah melalui bertemu muka, gitu ya. Karena kalau dengan bertemu saat itu juga mungkin bisa langsung dikonfirmasi, tapi kalau dengan secara digital walaupun masih bisa dikonfirmasi, tapi memerlukan waktu. Nah, oleh karena itu konten yang dikembangkan oleh pendai harus mempertimbangkan potensi terjadinya kesalahpahaman. Kemudian yang berikutnya harus menghindari hal-hal yang sifatnya fiah dan kontroversial. Nah, jangan sampai terjadi seperti dakwah-dakwah yang saat hari ini harus kita rapikan, harus kita betulkan, yang isinya itu hal-hal yang terkait dengan khilafiyah yang masih diperdebatkan betul salahnya, masih diperdebatkan posisi hukumnya. Nah, oleh karena itu saya kira seorang pendai yang arif, bijaksana ketika dia berdakwah di dunia maya, di dunia digital, maka dia harus bisa menghindari hal-hal yang sifatnya khilafiyah dan kontroversial supaya tidak terjadi misalnya saling menyalahkan di dunia maya. Hari ini saya kira kita semua masih menemukan konten-konten dakwah yang saling menyalahkan, ya, bahkan bukan saja antar agama, tapi inter agama juga saling terjadi kontroversial yang kadang-kadang ujung-ujungnya itu menjadikan kita jadi tidak akur sesama tetangga, menjadikan kita tidak akur sesama teman, menjadikan kita tidak akur sebagai anak bangsa tercinta ini. Nah, yang berikutnya, teman-teman sekalian, tidak terjebak pada banyaknya like and subscribe. Nah, ini tentu yang menjadi gandrungan anak-anak muda, tentu anak muda seperti saya, karena saya anak muda sekali. Yang masih suka dengan like dan subscribe itu hanya anak muda, bukan anak muda sekali seperti saya. Nah, kadang-kadang ya orang membuat konten yang penting banyak like dan subscribe-nya. Dengan begitu maka saya akan menjadi orang yang terkenal. Saya akan mendapatkan pundi-pundi bla 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 bla. Ya, padahal like dan subscribe itu kalau tidak dibarengi dengan kecerdasan, kebijakan dalam memilih konten, itu bisa menjadi bumerang buat masyarakat, bahkan buat diri kita sendiri. Ya, karena di dunia sana kita juga disuguhkan betapa banyak orang yang buat konten yang itu hanya mementingkan like dan subscribe, akhirnya orang tersebut berhadapan dengan pihak berwajib dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi teman-teman, yuk kita berdakwah, yuk kita menyiarkan agama kita masing-masing, akan tetapi dengan konten, ya, dengan konten yang mendidik, dengan konten yang baik, yang bisa mengajak kepada kebenaran demi majunya bangsa dan negara yang sangat kita cintai ini. Ya, next. Ya, teman-teman sekalian, literasi dakwah di era digital itu mestinya seperti apa? Ya, menurut saya mestinya bisa menghadirkan konten dakwah yang positif di dunia digital, utamanya dengan berbagai aplikasi dunia maya, yaitu dakwah yang mengajak bukan mengejek. Itu. Jadi dakwah itu mengajak bukan mengejek. Jadi mengajak kepada kebaikan, bukan mengejek orang yang tidak sepaham dengan kita. Gitu. Jadi ini penting karena memang pada prinsipnya dakwah itu kan membawa orang supaya yang tadinya tidak baik menjadi baik, gitu ya. Tapi bukan mengejek teman yang kebetulan tidak sepaham, tidak seyakinan, tidak sepemikiran dengan kita, gitu ya. Kemudian dakwah yang merangkul, bukan dakwah yang memukul.
ya. Karena dakwah itu harus menyatukan, bukan mencerai-beraikan, ya. Dakwah yang mendidik bukan dakwah yang membidik, gitu ya, menyalahkan orang lain dan seterusnya. Dakwah yang membina bukan menghina orang lain, gitu ya. Dakwah yang mencari solusi bukan hanya sekedar mencari simpati supaya nanti diundang lagi begitu, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dakwah yang membela bukan mencela. Teman-teman sekalian, kalau kita para pendai, para ustadz, kiai, agamawan, apapun itu agamanya, ketika kita mampu menghadirkan dakwah seperti ini, maka insya Allah dakwah kita adalah dakwah yang betul-betul mampu merangkul umat masing-masing untuk bisa menuju kebaikan dan meninggalkan keburukan yang selama ini dikerjakan. Kalau itu yang terjadi, insya Allah negara kita yang sangat kita cintai ini betul-betul bisa menjadi negara yang aman, makmur, damai, sentosa, yang sangat dirindukan orang-orang di luar sana, dan kita sebagai warga bangsa betah berada di sini. Teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tentu saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian dari tim panitia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di forum yang mulia ini. Itu promosi dari karya saya, brand saya, The Power of Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk sharingnya, terutama untuk teman-teman yang mungkin untuk berada di menggunakan platform-platform digital ya, Pak Edi. Nanti kita akan ketemu di sesi Q&A untuk jawab pertanyaan dari beberapa peserta yang sudah masuk Q&A. Semoga nanti Pak Edi bisa membantu menjawab untuk teman-teman peserta. Tadi sudah berbagi juga bagaimana kita budaya digitalnya, bagaimana kita lebih memanfaatkan platform-platform digital untuk berdakwah, juga tentunya untuk manfaat yang positif. Nah, kita akan bahas juga sisi etika digital nih. Kita akan bertemu seorang key opinion leader kita, seorang singer, songwriter, dan juga presenter, ada Kak Soraya Gina. Selamat sore, Kak Soraya Gina. Halo, selamat sore. Selamat sore, Kak Soraya. Boleh dong untuk sharingnya bareng teman-teman yang ada di Kuburaya nih, gimana supaya kita bisa lebih bijak sebelum mengunggah sesuatu di sosial media? Silakan. Siap, terima kasih Kak Ronald. Saya ingin menyapa semua rekan-rekan yang hari ini menjadi narasumber ya. Saya izin panggilnya Kak, karena tadi Pak Edi ngomongnya mudah sekali, jadi panggilannya Kak Edi ya. Kemudian ada Kak Ira, dan juga saya panggil Kak juga ini, Kak Rofika. Senang sekali hari ini menyapa Kuburaya. Saya izin share screen ya. Oke, sudah terbaca. Salam kenal semuanya, saya Soraya Gina. Hari ini dipercaya sebagai KOL, Key Opinion Leader, untuk menyampaikan terkait tentang etika digital, dan hari ini tema dari saya sendiri adalah Speed Positivity. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bisa lebih melakukan hal-hal yang positif melalui digital. Di Surabaya kebetulan, kemudian sudah di bridging sama Kak Ronald, saya lebih akrab disapa singer-songwriter karena saya menulis lagu dan bernyanyi. Kemudian saya juga di broadcasting sebagai penyiar TV, presenter, dan beberapa yang mungkin teman-teman bisa baca di sini, profil dari Soraya. Nah, ini karya-karya yang udah Soraya rilis, kebetulan sudah merilis 6 single yang saya tulis sendiri. Kebetulan saya juga menulis lagu nih untuk orang lain, ada yang secara grup, ada yang single juga buat penyanyi-penyanyi yang lainnya, dan juga buat perusahaan atau iklan. Barangkali ada yang mau kerja sama, boleh, dengan senang hati kita bisa kolaborasi. Sekali lagi mau menyapa semuanya ya, selamat datang di era digital. Karena sekarang zaman ini semuanya sudah dipermudah dengan adanya teknologi gitu. Dan saya yakin bahwa teman-teman yang ada di sini, partisipan yang bergabung dari Kuburaya dan yang lainnya, mungkin ini semuanya punya sosial media nih. Sosial media mungkin bisa semuanya, nggak cuma WhatsApp, Instagram, tapi ada yang namanya TikTok, Snapchat, mungkin masih ada yang pakai Snapchat, Twitter, Facebook. Saya yakin itu teman-teman aktif punya sosmed. Melengkapi tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Edi bahwa
Indonesia sekarang sudah 73% ya pengguna internetnya dan menjadi urutan keempat di dunia. Jadi yang pertama ada Tiongkok, India, Amerika, kemudian Indonesia 220 juta, Brazil, dan kalau riset sendiri aplikasi yang paling sering dipakai adalah yang pertama YouTube dengan 93%. Kemudian ada Instagram 86% dan Facebook. Wah, ini luar biasa banget. Saya yakin teman-teman semuanya juga udah punya pakai, bahkan ada juga yang udah YouTuber di sini, luar biasa. Nah, hari ini saya berkesempatan nih untuk memberikan materi terkait etika digital. Tapi kalau di bahasa gaulnya ya, itu sekarang disebutnya netiquette. Netiquette itu adalah singkatan dari network ethic or internet ethic ya. Jadi ini adalah etiket di jaringan dunia maya. Etiket itu dibawa saat menggunakan internet, yang baik itu digunakannya secara menyeluruh ya, dari email, dari forum digital, forum board, social networking, chatting, dan lain-lainnya. Itu kita kenalnya dengan istilah netiquette. Nah, kalau tadi ada riset yang mengatakan bahwa Indonesia adalah urutan keempat pengguna internet terbesar di dunia. Tapi ada riset juga mengatakan bahwa netizen Indonesia itu paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Waduh. Jadi ini ada laporan dari DCI Digital Civility Index ya, bahwa Indonesia itu urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei dalam hal tingkat kesopanan dan termasuk terendah di Asia Tenggara. Ada risiko-risiko utama di ruang digital yang dihadapi oleh warga Indonesia, yaitu hoax, scam, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Waduh. Dan terkait perundungan internet atau cyberbullying, itu ada 19% responden mengatakan mereka jadi target cyberbullying. Ini bullying. Kemudian 47% terlibat gitu. Jadi banyak yang jadi pembuli nih. Nah, kalau secara keseluruhan 54% kaum milenial itu yang paling terpukul, yang paling terkena dampaknya. Kemudian ada generasi dan boomers. Mungkin teman-teman belum akrab ya sama sebutan-sebutan netizen. Kita kenalan dulu yuk. Nah, ini dia profil netizen Indonesia. Kalau generasi baby boomers nih angkatan lahirnya 46 sampai 64. Kemudian ada generasi X, itu tahun 65 sampai 80. Generasi Y itu 80 dan 90. Kemudian generasi Z 2000-an sampai sekarang. Kalau yang sekarang akrabnya disapa milenial ya, Z. Nah, ini teman-teman pernah nemu komentar di sosmed separah apa? Nih, kita kan pengen belajar ya, sama-sama belajar untuk bisa menyampaikan hal-hal yang baik di internet. Tapi saya yakin teman-teman sebagai user dari sosmed pernah nemu nih komentar-komentar jahat. Kita baca sedikit ya. Ini suatu hal postingan yang positif ya, kita bebas mengekspresikan diri, mau foto selfie bebas gitu. Nih, captionnya pun senyum itu indah nggak sih gitu. Jawabannya, senyum itu indah asalkan bukan lo yang senyum. Indah tapi kalau lo yang senyum serem, kayak kenapa sih orang senyum aja tuh komentarnya jahat-jahat banget. Setelah melihat foto ini saya jadi emosi terlampiaskan. Waduh, imutnya jadi pengen nampar, ya Allah. Ini kejam banget ya, padahal nggak ada yang salah di postingannya, cuman mengekspresikan diri melalui foto selfie. Mungkin itu lewat postingan. Teman-teman mungkin sekarang akrab sama yang namanya fitur live. Coba lihat ini ya, cyberbullying yang nampak. Babi mana yang terlepas, zombie kampung, waduh. Padahal ya nggak ada, maksudnya tidak menyinggung siapapun ya. Di sini konteksnya ya, setiap orang bebas mengekspresikan dirinya gitu. Tapi banyak sekali diskriminasi, ujaran kebencian yang selalu saja ada gitu, berseliweran di internet. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa bagaimana peran dari literasi digital ini bisa kita manfaatkan untuk terus menyebarkan hal-hal positif dan juga memberikan kedamaian di internet ini ya, meredam emosi-emosi atau hal-hal yang negatif. Nah, teman-teman, ini juga salah satunya. Kalau kita baca notif mungkin di Instagram ada komentar, ih mukanya jerawatan, kusem lagi, mending nggak usah dibikin konten gitu. Apa sih yang pengen teman-teman sampaikan kalau nerima hal-hal yang kayak gitu kan? Perasaan apa yang mungkin saat kita mau nulis sesuatu itu kita harus balikin lagi ke diri kita.
kalau misalnya kita digituin itu gimana ya gitu, atau mungkin tanggapan apa yang harus kita siapkan. Mungkin bisa kayak gini nih, makasih ya, kalau nggak suka boleh unfollow kok gitu, bikin konten buat diri sendiri bukan buat pengakuan dari orang lain. Nah, sekarang pun juga kalau teman-teman pakai Instagram ada yang namanya fitur mute, ada yang namanya fitur restrict. Jadi saat kita komen ya orang lain itu nggak bisa baca kayak gitu-gitu ya. Jadi banyak sekali atau mungkin teman-teman masih ngerasa terusik walaupun sudah di mute, silakan langsung pakai block, atau enggak bisa teman-teman private akunnya. Jadi yang jadi circle following dan followersnya hanya circle yang teman-teman kehendaki. Nih ada lagi contohnya, yalah update muka mulu di medsos berasa cakep, muka jelek gitu so iye deh gitu kan. Komentar kita itu bisa yang seperti itu bisa bikin sakit hati nih. Yakin kita mau kirim? Please. Tidak ya, kita batalkan untuk berujar seperti itu. Ngomongin soal dampak dari komentar negatifnya netizen. Tadi saya kasih contoh kayak gini ya. Kayak gini salah satunya pernah ada kasus ya. Jadi karena saking banyaknya dia tuh dibully, sampai-sampai dia tuh pernah Instagramnya tuh hilang gitu. Terus sempat ada media mengabarkan bahwa dia tuh kayak nangis banget. Dia juga bilang di YouTube-nya, aku nih nggak bisa kerja apa-apa kalau nggak dari sosmed gitu. Jadi dia tuh ngerasa sedih banget, dia nggak bisa mendapat pendapatan atau pekerjaan gitu karena sosmednya dia di banget. Itu salah satu dampak dari komentar negatifnya. Padahal pun dia mendapatkan komentar negatif, dia masih terus berkarya gitu kan. Nah, kita belajar nih, banyak banget dampak buruk cyberbullying korban, seperti depresi, kemudian mengganggu kesehatan fisik dan mental, hilangnya kepercayaan diri, dan juga dapat memicu keinginan bunuh diri. Buat teman-teman yang mungkin akrab sekali sama K-pop ya, Korea, itu banyak sekali kasus-kasus yang sudah meninggal karena bunuh diri loh, the idol K-pop gitu. Dan ya banyak juga mungkin yang teman-teman tahu artis ya banyak yang mengalami tekanan mental health-nya tuh udah banyak yang gak sehat gitu ya. Itu karena dari social media gitu. Nah, kita kan gak pengen nih nambah dosa, begitu hal-hal yang kita iseng aja tuh bisa berdampak ke kehidupan orang lain. Auzubillahi min dzalik ya. Jadi mulai sekarang kita stop cyberbullying dan bijak berkomentar di dunia cyber. Nih teman-teman, ada contoh lagi. Memang kita bisa belajar dari pengalaman ya, bahwa anak bayi yang mungkin dia tuh belum pakai akun sosmed, belum tahu, itu aja kena bullying ya, gitu. Jadi bayi aja yang nggak akses itu udah dikatain anaknya kurusan, kurang gizi, terus parentingnya dikata-katain lah macem-macem, yang ya begitulah gitu, padahal bayinya nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi memang ini jadi masalah juga, akhirnya pembulinya ini dilaporkan dan akhirnya ya padahal si pembulinya ini adalah sosok perawat gitu. Dan akhirnya dia bilang, saya sangat sayang sama anak Indonesia gitu ya. Ini another kasus-kasus yang mungkin banyak juga yang sama artis-artis sekarang dilaporin ke pihak berwajib ya. Nah, ini juga bisa jadi salah satu nih teman-teman. Ini netizen gagal move on. Siapakah itu? Ya, jadi kadang mungkin susah memisahkan ya antara yang drama sama yang real gitu. Kenyataan dan real versus drama. Suka mengaitkan drama ke hal-hal kehidupan nyata gitu. Padahal it's totally different, benar-benar berbeda peran yang harus ditayangkan lewat kebutuhan TV gitu secara komersil dengan kehidupan nyata. Tapi komentar-komentarnya netizen tuh suka mengkait-kaitkan itu gitu. Jadi teman-teman boleh baper tapi di sinetron aja atau di karya aja. Tapi kalau di kehidupan nyata jangan dibawa bapernya ya. Nah, ini komentar di media sosial itu yang bisa dijatuhi hukuman, udah saya rangkum. Ada apa saja ya? Yang pertama adalah menghina pemerintah. Melalui pasal 207 KUHP, barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan yang ada di negara Indonesia akan dipenjara selama 1 tahun 6 bulan atau denda sebanyaknya 4.500.000. Kemudian menghina atau mencemari nama baik orang lain, itu yaitu pada pasal 27 ayat 3 akan mengenai denda
sebesar 750 juta rupiah atau pidana paling lama 4 tahun. Komentar hoax itu pasal 28 ayat 1. Ada sanksinya yang diatur dalam pasal-pasal tersebut berlapis. Kemudian ada juga komentar ancaman, pasal 45, pasal 29 UU ITE. Ada denda maksimal 70 juta rupiah dan juga kurungan penjara maksimal 4 tahun. Komentar kesusilaan ini bisa dipenjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Waduh, banyak nih. Komentar yang mengandung syarat itu diatur dalam pasal 45. Jadi juga bisa mendapatkan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Luar biasa kan ya? Nah, teman-teman, sudah dampak-dampaknya. Kemudian kita juga tahu bagaimana luar biasanya tadi pengaruhnya, dampaknya apabila yang terkena ujaran-ujaran kebencian yang negatif itu. Dan hukumannya juga apabila melakukan. Makanya sekarang kalau biasanya kita akrab dengan kata-kata mulutmu harimaumu atau jarimu juga bisa jadi harimaumu, hati-hati dalam mengetik sesuatu. Tapi di sini saya rangkum dengan think before you act. Think itu adalah true, helpful, inspiring, necessary, kind. True, apakah faktanya itu benar? Kemudian helpful, apakah hal yang bermanfaat? Inspiring, apakah bisa menginspirasi? Necessary, perlukah untuk disampaikan? Dan kind, apakah komentarnya baik? Jadi kita harus perlu think lagi, kita berpikir lagi sebelum kita mengujarkan sesuatu melalui internet atau sosial media. Marilah kita gunakan internet ini sebagai wahana kolaborasi untuk membangun teamwork, trust, inspiration, exchange, pertukaran, share, sukses, support, dan assist. Jadi semoga hal-hal ini bisa kita lakukan bersama teman-teman semuanya dan saya pastinya senang sekali bisa berkenalan dengan Anda semuanya. Siapa tahu kita ada kesempatan untuk berkolaborasi dan teman-teman yang mungkin mau melekat sama saya boleh kita tuker-tukeran di sosial media. Dan yang terakhir teman-teman, stop cyberbullying and start cyberloving. Boleh melekat atau mendekat di lagu-lagu digital platform dan boleh scan juga kalau teman-teman pengen keluar di Instagram. Jangan lupa update keseruan hari ini supaya mendapatkan hadiah dari Minfo. Terima kasih Kak Ronald, saya kembalikan ke moderator. Soraya Gina untuk sharingnya hari ini untuk teman-teman yang baik. Betul sekali teman-teman, kalau misalnya sudah posting pertanyaan di kolom chat, nanti akan kita umumkan siapa yang akan menerima bagi-bagi hadiah dari tim literasi digital ya. Nanti kita akan ketemu dengan Kak Soraya Gina di sesi Q&A ya Kak. Terima kasih. Belajar juga sedikit tentang untuk bijak sebelum mengunggah di media sosial, karena tentunya kita harus memperhatikan batasan-batasannya. Jangan jadi cyberbullying, sudah disinggung juga oleh Kak Soraya Gina. Nah, kali ini kita akan bahas juga bagaimana digital safety ini. Kita akan bertemu dengan seorang instruktur Yale Communication dan juga relawan TIK dari Kalimantan Barat. Kita akan berjumpa. Selamat sore dengan Kak Dwi Lestari. Halo, sore Mas Ronald. Hai Kak Ira, boleh dong, tadi udah disinggung juga nih sama Kak Soraya Gina. Gimana nih supaya kita bisa menganalisis kasus cyberbullying dan cara menghentikan cyberbullying supaya tidak ada lagi di sosial media kita? Silakan. Baik Mas Ronald, terima kasih waktu dan kesempatannya. Nah, sebelum memulai sesi kali ini, saya nggak lupa dulu nih menyapa kepada Bapak Ibu para narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. M.Ed. Kurnanto MPD, kemudian juga ada Ibu Dr. Haja Rofika, kemudian juga ada tadi call kita sekalian narasumber ketiga yaitu Kak Soraya Gina, salam kenal. Nah, kemudian juga saya nggak lupa nih menyapa kepada seluruh warga masyarakat khususnya di Kabupaten Kuburaya dan sekitarnya. Baik, sebelum mulai ini saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah tampil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nah, sebelum memasuki sesi kali ini, saya ada istilah nih, kata orang kalau nggak kenal tuh maka nggak sayang. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Ira Dwi Lestari, bisa dipanggil Ira. Nah, aktivitas saya, pekerjaan dan organisasi yang sering saya lakukan, pertama yaitu saya seorang instruktur kursus komputer di LKP Yale Communication,
Lembaga ini ada di Kabupaten Kuburaya. Kemudian saya juga seorang freelancer, kemudian saya juga seorang privat teacher. Kalau organisasi, nah kebetulan teman-teman, saya bergabung menjadi salah satu anggota blogger Kuburaya, kemudian saya juga seorang pengurus relawan TIK, khususnya di PW Kalimantan Barat. Nah, di bawah ini ada informasi kontak saya, dan mungkin teman-teman yang ingin berbagi, ingin tukar-tukar pengalaman, sharing-sharing, teman-teman bisa hubungi media sosial saya. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan atau saya ingin berbagi mengenai tentang menganalisis kasus cyberbullying dan bagaimana sih cara menghentikannya. Nah, ini sebenarnya tadi juga disinggung nih sama Kak Soraya, tapi kita akan bahas lebih detail lagi teman-teman. Oke, yang menjadikan latar belakang kenapa sih Kakak mengangkat tema ini. Nah, jadi buat teman-teman semua, bahwa perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi itu juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Nah, nih teman-teman, ada sebuah analogi bahwa di zaman dulu itu kita kenal sebagai istilah bahwa mulutmu itu harimaumu. Nah, tapi dengan adanya teknologi, internet, perkembangan digital, bahwa semua itu tadi berubah menjadi jarimu harimaumu. Nah, kenapa sih begitu? Nah, karena dari jari-jari mungil inilah orang-orang itu memposting kata-kata hinaan, ujaran kebencian, bisa sifatnya vulgar, hoax, bahkan berita bohong yang bisa saja merugikan orang lain. Nah, buat teman-teman semua nih, ternyata kasus yang paling sering ditemukan itu adalah cyberbullying melalui sosial media. Di mana nih teman-teman, ternyata cyberbullying ini lebih kejam jika dibandingkan bullying. Karena ini bisa meninggalkan jejak digital. Jejak digitalnya itu bisa nanti foto, video, ataupun tulisan. Nah, di sini ada sedikit hasil riset atau analisis bahwa isu apa aja sih yang bisa menjadikan itu tuh cyberbullying. Nah, di sini ada sosial dan anak dalam situasi darurat, kemudian juga ada keluarga dan pengasuh alternatif, kemudian juga ada agama dan budaya, hak sipil dan partisipasi, kemudian kesehatan dan nafsa, kemudian pendidikan, kemudian juga pornografi dan cybercrime, kemudian juga anak-anak berhadapan dengan hukum, kemudian juga ada traffic dan eksploitasi, kemudian lain-lain. Nah, ini teman-teman, ternyata yang paling banyak itu di bagian anak berhadapan dengan hukum. Nah, kemudian di mana aja sih orang-orang itu bisa mengalami cyberbullying? Nah, di sini teman-teman, saya memiliki beberapa riset, ternyata dari media sosial yang kita kenal itu terbanyak ada di Instagram, kemudian juga ada di Facebook. Nah, itu yang paling terbanyak yang bisa kita temui nih, mungkin juga teman-teman bahkan pernah merasakan. Nah, kemudian sebelum kita bahas lebih detail lagi, nah pasti teman-teman ada yang belum tahu nih, apa sih cyberbullying itu? Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, cyberbullying itu adalah sebuah kejahatan atau tindak kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, bahkan hinaan. Di mana biasanya bentuk kejahatan ini itu bermula dari perilaku merendahkan martabat atau bahkan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Oke, kemudian bagaimana sih Kak ciri-cirinya dari cyberbullying ini? Nah, jadi teman-teman, ciri-ciri dari tindak cyberbullying ini, pertama, tidak adanya kekerasan fisik. Karena cyberbullying itu dilakukan melalui media digital atau media sosial. Jadi tidak mungkin adanya kekerasan fisik, tapi adanya kekerasan mental, adanya gangguan mental kayak gitu. Jadi tidak ada kekerasan fisik. Kemudian antar pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik. Nah, ini juga teman-teman pasti tahu nih, karena namanya cyberbullying, kejahatan itu terjadi di dalam dunia digital. Jadi tidak mungkin adanya pelaku dan korban itu melakukan kontak fisik. Nah, kemudian memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu. Nah, ini juga nih, di mana tindak cyberbullying ini pasti memanfaatkan teknologi seperti gadget, terus laptop, komputer tuh bahkan juga bisa menjadi pendukungnya. Kemudian juga menggunakan internet. Nah, kemudian nih terakhir, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, informatika itu secara global. Nah, jadi ini sedikit mengenai ciri-ciri bagaimana sih cyberbullying itu. Oke. Kemudian nih, pasti akan muncul istilah
lalu bagaimana sih Kak pandangan agama mengenai fenomena ini? Nah, jadi teman-teman, ini saya sedikit kutip tentang tentang dari agama Islam. Jadi Al-Qur'an itu menyebutkan larangan ini dalam surah Al-Hujurat ayat 11, di mana artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum lain. Karena boleh jadi mereka yang kita olok-olok atau yang bahkan kita hina itu lebih baik dari mereka. Kemudian jangan pula perempuan sesama perempuan itu mengolok-olok, kemudian boleh jadi perempuan yang kita olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan jangan kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Karena seburuk-buruknya panggilan itu adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Nah, kalau kita telusuri lebih jauh lagi tentang kandungan surah Al-Hujurat ini, bahwa kita itu dianjurkan introspeksi diri terlebih dahulu. Bisa aja nih orang yang kita hina, orang-orang yang kita cela itu ternyata lebih baik daripada kita yang mencela. Nah, jadi gitu teman-teman. Dan saya juga percaya bahwa mungkin di agama selain agama Islam, pasti juga ada nih yang mengkaitkan ini gitu, mengajarkan hal-hal yang baik. Oke, kemudian kita akan bahas mengenai jenis-jenis dari cyberbullying. Nah, ternyata teman-teman, cyberbullying ini tidak hanya satu aja nih. Mungkin kalau teman-teman berpikir cyberbullying, ya kita melakukan penghinaan, tindak kejahatan yang tujuannya menghina, mencela, kayak gitu aja kan. Nah, ternyata ada banyak jenis-jenisnya nih. Yang pertama yaitu flaming atau terbakar. Nah, gimana sih kalau flaming ini? Nah, jadi kalau flaming ini yaitu tindakan seseorang mengirim pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Nah, biasanya teman-teman tindak dari flaming ini, nah itu bisa bersikap atau berupa provokasi, kemudian penghinaan, kemudian juga mengejek. Nah, di mana biasanya ini juga bisa menyinggung orang lain. Kemudian jenis yang kedua yaitu ada harassment atau gangguan, di mana tindakan ini biasanya seseorang itu mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks jaringan sosial dengan intensitas terus-menerus. Nah, pelaku harassment ini biasanya itu sering menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Selain itu, harassment juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. Nah, ini juga sering kita temuin nih teman-teman, harassment itu kayak gangguan, di mana biasanya orang berkomentar, di mana komentar itu tuh secara nggak langsung sebenarnya itu menghasut supaya orang-orang juga melakukan hal yang sama, kayak gitu. Kemudian ada degradation atau pencemaran nama baik. Nah, ternyata pencemaran nama baik ini juga bisa masuk kategori cyberbullying, teman-teman. Di mana tindakan ini dilakukan sengaja dan sadar untuk mengumbar keburukan orang lain melalui internet. Hingga akhirnya bisa aja nih merusak nama baik dan reputasi orang yang kita bicarakan pada jejaring sosial tersebut. Kemudian juga ada cybertasking, di mana ini adalah tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens, di mana dampaknya ini membuat orang itu atau menjadi korban itu merasakan ketakutan. Selanjutnya itu ada impersonate atau peniruan, di mana biasanya tindakan ini berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya mengirim pesan atau bahkan status tidak baik. Nah, biasa ini terjadi di jejaring media sosial seperti Instagram, Twitter, dan bahkan juga Facebook nih teman-teman. Di mana contohnya itu akun palsu. Nah, jadi misalnya nih teman-teman mengunggah salah satu foto terbaik teman-teman. Kemudian, kayak contoh nih kayak tadi Kak Soraya contohkan si KKI ini. Di mana contoh nih kayaknya ngupload foto dia tersenyum tadi. Kemudian ada aja nih orang-orang yang mempalsukan data diri dia atau membuat akun palsu demi hanya untuk menghina atau melancarkan pesan-pesan atau komentar-komentar yang nggak baik kayak gitu. Kemudian juga ini merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Bisa berupa foto-foto pribadi, bahkan atau video, bisa aja tuh teman-teman. Nah, di mana biasanya track ini berupa tipuan daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain atau untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Nah, kayak gitu. Oke, setelah tadi kita kupas mengenai jenis-jenis dari cyberbullying,
Pasti nih teman-teman bertanya, apa aja sih Kak dampak dari tindak cyberbullying ini? Nah, jadi buat teman-teman semua, ini ada beberapa contoh dan tadi sebenarnya Kak Soraya udah juga singgung nih sedikit. Nah, ternyata dampak dari cyberbullying ini yang pertama yaitu menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, ini bisa kita jumpai nih teman-teman, di mana biasanya kalau korban atau, siapapun yang pernah menjadi, korban dari cyberbullying, itu akan menarik diri dari lingkungan sosial, di mana nanti bisa aja nih, dari korbannya tadi, tiba-tiba nggak pengen bermain media sosial lagi, atau nggak pengen ketemu orang-orang di lingkungan sekitarnya. Karena dia ngerasa tadi, dia tuh udah dikucilin kayak gitu loh, biasanya kan kayak gitu tuh. Kemudian juga ada perasaan dikucilkan di lingkungan, nah ini juga bener. Di mana contoh aja nih ada kasus, salah satu siswa atau sayalah pribadi misalnya, saya dikucilkan atau dibully melalui media sosial dengan teman-teman, di sekolah misalnya nih. Terus secara nggak langsung kan karena tadi udah dihina-hina, diejek-ejek sama teman satu sekolahan. Nah, ketika saya sekolah tuh saya ngerasa kayak, kok saya dikucilin sih dari lingkungan, teman-teman sekelas, misalnya kayak gitu. Kemudian bisa aja nih kesehatan fisik bahkan mental itu terganggu. Nah, ini juga bener nih. Kayak tadi Kak Soraya udah jelasin sedikit, contohnya kayak K-pop atau idol-idol tuh, di mana bisa aja kan kesehatan fisik atau mentalnya tuh terganggu. Kemudian bahkan yang lebih parahnya lagi yang tadi, yaitu bisa aja nih, korbannya itu merasa depresi atau bahkan ada muncul rasa ingin bunuh diri. Nah, itu sangat-sangat berbahaya di teman-teman. Kemudian, nah bagaimana Kak cara mengatasi, tindak cyberbullying ini? Yang pertama, ini tips dari saya ya teman-teman. Yang pertama, jangan membalas atau bahkan kita juga menulis komentar yang sama negatifnya sebagai respon. Nah, jadi buat teman-teman ada komentar atau ejekan atau hinaan yang nggak bikin enak kita nih. Nah, jadi teman-teman usahain jangan dibalas atau bahkan teman-teman bahkan malah ikut menulis komentar yang sama. Nah, itu jangan. Kemudian teman-teman jangan menganggap komentar negatif dan kebencian itu terlalu serius. Nah, ketika teman-teman mendapatkan hal seperti ini, yang harus teman-teman lakuin pertamanya tadi, jangan teman-teman anggap bahwa komentar negatif dan kebencian itu terlalu serius. Udah teman-teman biarin aja sih. Ya teman-teman coba berpikir kalau saya pribadi ya ini hidup saya, ya ketika saya tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, nah kenapa teman-teman harus pikirkan? Nah, kalau saya berpikir juga seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus memiliki paham bahwa tidak semua orang itu punya kepercayaan, bahkan pandangan yang sama. Jadi buat teman-teman, nah contoh kayak saya nih contohnya ya, ketika saya, mengunggah foto, nah kemudian ada yang komentar jelek. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa ketika udah satu 2 orang berpikir, atau memberikan komentar yang jelek, teman-teman berpikir nih bahwa semuanya bahkan akan melakukan hal yang sama. Nah, tidak seperti itu. Jadi pasti ada juga orang-orang yang memiliki kepercayaan atau pandangan yang berbeda. Kemudian, teman-teman juga bisa melakukan istirahat dari media sosial atau teknologi. Nah, jadi teman-teman bisa nih ketika mendapatkan tag itu, teman-teman ngerasa kayak, aduh gimana ya, kayak agak stres atau depresi, bahkan kan coba teman-teman istirahat dari menggunakan media sosial atau teknologi. Karena coba sih teman-teman, pergi keluar, teman-teman coba pergi ke tempat-tempat, tamasya, tempat-tempat teman yang bisa untuk melakukan, hiburan, kayak gitu-gitu kan. Coba deh teman-teman keluar, jangan hanya terpaku sama gadget teman-teman nih, karena ternyata di dunia luar itu juga indah loh teman-teman, nggak hanya, dari teknologi atau gadget teman-teman. Kemudian, teman-teman bisa juga jangan memendamnya sendiri. Jadi teman-teman ketika menemui kasus seperti ini, coba teman-teman sharing, teman-teman berbagi, teman-teman cerita. Tapi kalau teman-teman ingin cerita, ingin berbagi pengalaman teman-teman, teman-teman harus pilih-pilih lagi nih, jangan sembarangan, karena bisa aja, contoh nih teman-teman punya sahabat, ya udahlah karena aku percaya sama dia, aku cerita sama dia gitu. Hati-hati sih, jadi mending teman-teman ceritanya ke orang tua, kayak gitu. Oke, nah sebelum menutup sesi kali ini, saya ada sedikit kesimpulan nih, ada untuk teman-teman bisa, sedikit terapi bahwa teman-teman bahagia, sukses itu milik siapapun, termasuk kamu atau kita, bahkan para korban dari tindak bullying.
Memang sih nggak mudah untuk melupakan pengalaman pahit dari praktik bullying nih. Tapi teman-teman tuh mau sampai kapan? Teman-teman diam, terus bahkan teman-teman terpuruk lebih jauh dengan kasus ini. Buktikan bahwa kamu tuh bisa lebih berhasil dari mereka. Recording in progress. Nah, jadi kayak gitu sih teman-teman. Ayo kita lebih semangat lagi. Tadi jangan terpuruk lebih jauh nih. Bahwa teman-teman juga berhak kok untuk bahagia dan sukses itu milik siapapun. Oke, mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti bisa lebih jauh lagi bisa sharing lagi sih teman-teman. Mungkin hanya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mas Ronang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Kak Ira untuk sharingnya pada sore hari ini, dan tentu saja nanti kita akan ketemu di sesi Q&A ya, karena betul sekali kalau misalnya tadi disampaikan oleh Kak Ira bahwa memang untuk cyberbullying ini harus segera dihentikan ya. Terima kasih untuk sharingnya, nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A. Dan berarti untuk semua masing-masing narasumber sudah menyampaikan materinya, dan kali ini kami juga sudah memilih untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan di sesi Q&A kita kali ini. Dan tentu saja kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita yang pertama untuk membahas pertanyaan yang diajukan dari salah satu peserta yang mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman peserta yang lain ya. Kali ini kita akan bertemu dengan Ika. Baik, pertanyaan ini datang dari Rahayu. Pandemi COVID menyebabkan banyak hal dilakukan secara virtual, termasuk kajian atau ceramah keagamaan. Namun, karena tidak bertatap muka dan tidak bertemu dalam satu ruangan, kadangkala intisari dari kajian tersebut tidak 100% terserap dalam hati. Ini pengalaman pribadi ya. Adakah saran atau hal-hal yang perlu kami persiapkan sebelum mengikuti kajian online, agar kami bisa menyerap 100% ilmu dari kajian tersebut? Dan bagaimana agar pihak-pihak yang masih gagap teknologi juga bisa menikmati kajian-kajian online secara langsung? Terima kasih. Mungkin bisa dibantu untuk Ibu Vika membantu menjawab ini. Memang pengalaman tatap muka agak berbeda ya. Mungkin secara singkat bisa membantu menjawab. Baik, Ibu Vika. Berikan pertanyaan kepada Bu Vika. Ibu Vika apakah bisa menjawab? Coba suaranya dulu. Ya. Baik, Ibu Vika, pertanyaannya datang dari Rahayu ya. Bagaimana supaya kajian-kajian yang dilakukan untuk teman-teman biasanya dilakukan dalam tatap muka, dan kali ini mungkin kalau misalnya tidak bertemu dalam satu ruang, kadangkala itu intisari dari kajian tersebut tidak 100% terserap. Beda dengan kalau kita tatap muka nih. Nah, juga sarannya nih yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti kajian online supaya bisa menyerap 100% ilmu dari kajian tersebut, dan bagaimana pihak-pihak yang buta teknologi atau gagap teknologi bisa menikmati kajian-kajian online secara langsung. Mungkin secara singkat bisa membantu menjawab, Bu Vika. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Tadi memang pada dasarnya ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita ketika kita melaksanakan kegiatan tatap muka dan dengan daring. Kita sendiri berada di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Surabaya yang saat ini di Kementerian Agama, maksud saya, kita saat belum ada pandemi biasa melakukan tatap muka. Akan tetapi begitu ada pandemi COVID, ternyata kita harus melakukan suatu perubahan. Pelaksanaan pelatihan kepemimpinan, pelaksanaan pelatihan pelatihan dasar calon-calon pegawai negeri sipil sebagai aparatur sipil negara juga kita laksanakan dengan daring. Ini adalah tuntutan yang tentunya ada manfaat dan ada kelebihan dan kelemahannya. Kelemahannya memang yang saya ambil data dari kawan-kawan yang melakukan pelaksanaan pelatihan secara daring, itu kadang sinyalnya kurang bagus, sehingga ketika akan melakukan pendalaman kepada para widyaiswara, mereka juga kesulitan. Akan tetapi bagi para pelatih, bagi para coach yang ada di
beberapa kementerian saya pikir ya, tidak hanya di Kementerian Agama, para pelatih itu akan selalu memberikan pelayanan yang prima kepada para bimbingannya. Apabila tidak bisa memahami tentang materi-materinya, mereka akan selalu bisa diberi layanan jam berapapun akan bisa dilakukan. Yang kedua, apabila memang ada kekurangan-kekurangan yang ada dari para peserta kita dalam rangka menggunakan beberapa alat teknologi yang ada, pemerintah juga telah memberikan anggaran yang besar untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Yang tentunya pendidikan dan pelatihan itu menggunakan media sehingga siapapun akan bisa untuk mengaksesnya. Dan tentu saja selain itu dapat kami tambahkan bahwa melalui literasi digital seperti ini, webinar-webinar gratis yang dilakukan untuk teman-teman yang berada di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia itu juga bisa membantu. Jadi kalau misalnya ada acara seperti ini, yuk boleh ngajakin teman-temannya untuk ikutan ya. Terima kasih sekali untuk Ibu Vika sudah membantu menjawab pertanyaan dari Rahayu tadi ya. Dan kali ini kami akan menyapa untuk narasumber kami berikutnya, yaitu kepada Pak Edi nih. Baik, kepada Pak Edi ini pertanyaan datang dari Zulfikar Ramdhani. Pertanyaannya, kadang masyarakat dong memperhatikan background si pendakwa dulu baru isi materinya. Bagaimana cara memutuskan persepsi ini? Karena kadang materinya sangat bagus, tapi tidak didengarkan. Dakwa pernah punya kesan kurang baik. Jadi impression. Bagaimana menurut Pak Edi secara singkat untuk membantu menjawab? Agak putus-putus tadi itu ya. Ya, Suara jadi Mas memang Ronald ya, kalau kita perhatikan masyarakat condong memperhatikan background si pendakwa baru isi materinya. Padahal materinya sebetulnya bagus nih. Bagaimana supaya kita bisa lebih meluruskan persepsi ini supaya nggak pernah lihat gitu, tapi mungkin karena pendakwa itu pernah punya impression atau kesannya itu kurang baik. Oh begitu. Ya baik, terima kasih Mas Ronald dan teman-teman yang bertanya. Ya memang pada prinsipnya kita sebenarnya juga tidak bisa memisahkan antara siapa yang menyampaikan dakwah dan konten dakwah yang disampaikan. Namun demikian tentu sebagai objek ya atau penerima dakwah yang melalui media digital dan seterusnya, tentu kita juga harus pandai-pandai sebenarnya. Kan katakanlah ada orang yang mempunyai latar belakang masa lalu yang kurang baik gitu ya, kemudian dia menyampaikan dakwah tapi yang disampaikan adalah kebaikan, maka mestinya kita juga harus bisa melihat konten dakwah itu dengan bijak gitu ya, dengan kejernihan hati, sehingga kebaikan itu yang kita terima bukan masa lalu dari orang yang menyampaikan. Karena dalam bahasa agama Islam, jangan kau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Sikapnya begitu, Mas. Sepakat sekali dengan Pak Edi. Jadi jangan pernah melihat rekam jejak digital yang dulu. Perubahan itu yang harus kita lihat, yang positif yang dilihat. Terima kasih Pak Edi untuk pencerahannya, luar biasa. Ini kalau misalnya tiap hari kita bisa ketik enak. Dan kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya nih. Kali ini untuk Kak Soraya Gina. Pertanyaannya datang dari Febrima Maulaka. Baik, sebelum saya mengajukan pertanyaan, apakah sudah bisa tersambung dengan Kak Soraya Gina? Halo. Hai, Kak Soraya Gina. Ini pertanyaan dari Febrima nih. Baru-baru ini ada kasus YouTuber Korsel yang dulu pernah besar di Indonesia, ternyata menjadikan views dan like dari orang Indonesia sebagai sumber pendapatan. Namun di belakang kamera rupanya dia mengatakan hal-hal yang tidak pantas tentang Indonesia, dan kemudian dalam hitungan jam dan hari subscriber dan followers YouTube maupun IG menurun drastis. Nah, bagaimana pandangan Kak Soraya nih mengenai Indonesia yang saat ini dijadikan sebagai target views dan juga likes dari YouTuber luar negeri, dan bagaimana sikap kita sebaiknya sebagai rakyat Indonesia dalam menanggapi kasus semacam YouTuber Korsel ini? Mungkin secara singkat bisa membantu menjawab, Kak Soraya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Wah, ini nggak cuma YouTuber Korsel aja ya. Banyak juga kemarin yang
kalau nggak salah dari negara lain juga yang sama kasusnya, dia lost followers dari Indonesia karena seperti kita tahu YouTube 93% dari 220 juta orang di Indonesia itu berarti kan banyak banget ya gitu. Tapi kalau balik lagi ke tanggapan yang sebaiknya gitu, karena kita sama-sama pengen menyebarkan hal yang positif di internet gitu, jangan sampai nih masing-masing dari kita ini terprovokasi sama hal-hal yang sifatnya negatif. Jangan sampai ujaran kebencian dari orang lain itu membuat kita untuk ya udahlah gitu. Jadi balik lagi soal karya ya, karya. Kita mengapresiasi karya itu memang karena kita suka, bukan karena kita ikut-ikutan, bukan karena mereka itu menunjukkan respect sama Indonesia misalnya, terus akhirnya kita terpaksa untuk menyukai karya itu. Tapi kita mau apresiasi satu hal itu memang karena hal itu kita sukai dan memang halnya bagus, bermanfaat buat kita. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk menjatuhkan karya orang lain karena alasan yaitu tadi ada rasisme, ada diskriminasi dan lain-lainnya itu sih. Jadi sebaik-baiknya kita tetap berpegang teguh dengan konsep-konsep etika digital yang baik sebagai apa ya, mungkin bisa jadi contoh juga bahwa Indonesia tadi misalnya sebagai netizen tidak sopan se-Asia Tenggara bisa jadi netizen yang paling sopan sedunia. Mudah-mudahan harapan kita seperti itu. Betul sekali. Dan juga sepakat sekali kalau misalnya soal bagaimana kita menjadi mantap dari youtuber luar negeri, ya kalau itu kita balik aja, kita bikin konten yang akhirnya di follow oleh orang-orang luar negeri. Kebudayaan kita segini banyak kok, masa nggak bisa bikin konten 365 hari gitu kan, nggak bakal kehabisan kalau budaya Indonesia dikulik semuanya ya. Terima kasih sekali Kak Soraya sudah membantu menjawab. Kali ini kita menuju ke narasumber kita berikutnya. Ini ada Kak Ira Dwi Lestari nih, ada pertanyaan juga yang datang kali ini dari Sri Yustika. Baik, Kak Ira, apakah sudah bisa tersambung? Baik, Kak Ira, ada pertanyaan nih, jika kita menemukan kasus cyberbullying, namun yang dibully merasa biasa saja, apakah tetap dikategorikan bully, dan apakah orang lain yang menyaksikan bisa melaporkan si pembuli? Ini saya juga pernah menemukan, mungkin secara singkat bisa dibantu jawab nih pertanyaan dari Sri Yustika. Iya, kalau kayak gitu tetap bisa dikatakan cyberbullying sih Mas, karena tadi walaupun orang yang dibully itu biasa-biasa aja, tapi kan konten yang atau yang akses itu kan tindakan cyberbullying nih, masuk ke kategori itu. Nah, kalau masalah orang yang itu bisa melaporkan atau tidak, lebih baik sih tanya aja sih dengan yang menjadi korban, toh yang menjadi korban nggak apa-apa gitu kan. Dari kitanya aja yang mendapatkan itu melihat stop. Atau mungkin kita jangan melakukan hal yang sama kepada orang lain, atau bahkan kita nge-share, malah itu yang berbahaya sih Mas, kayak gitu. Ya, jadi memang kalau misalnya kita ingin melaporkan sesuatu, tentu saja apakah bully tersebut mengakibatkan si korban ini merasa dirugikan gitu ya. Kalau misalnya ternyata itu hanya bercandaan dan kemudian si korban ini merasa oke, ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, nanti saya japri deh, itu berarti tidak usah dilaporkan, seperti itu ya. Sepakat sekali dengan Kak Ira, tentu saja, dan kita sudah siapkan juga dari Kemenkominfo juga sudah menyiapkan ada aduan konten.id. Jadi kalau misalnya ada konten-konten yang menurut Anda di luar batas dari kewajaran dan juga dari norma-norma yang budaya Indonesia yang kita terapkan di dunia nyata, silakan dilaporkan ke Kemenkominfo ya teman-teman. Jadi nanti biar kami yang mengurus, dan juga tentunya semoga konten-konten positif akan semakin membanjir di sosial media. Dan tentu saja sekali lagi mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan dapat diajukan kepada seluruh narasumber, dan sesaat lagi akan segera kami umumkan siapa saja para peserta yang akan menerima bagi-bagi hadiah 100.000 untuk 10 orang ya. Kali ini sebagai bentuk apresiasi kami untuk Anda yang sudah berpartisipasi dari tadi awal acara. Ini dia calon pesertanya, ada Abdul Razak, kemudian juga ada Rahayu, ada Elizabeth Ngadi Sastra, ada Zulfikar Ramdhani, ada Kezia Agatha, ada Dian Pratiwi, ada Febrima Yuliana Maulaka, ada Muhammad Ridwan Arif, ada Sri Yustika, dan juga ada Nur Faizi Akbar. Selamat sekali lagi untuk para calon peserta yang setelah ini akan mendapatkan verifikasi dari tim panitia. Dan tentu saja kalau sudah pernah menang, tidak bisa menang lagi. Kita pengen bagi-bagi rata nih sama teman-teman yang ada di Kuburaya supaya bisa mendapatkan apresiasi dari tim literasi digital. Baik, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk teman-teman menyalakan kamera depan untuk gadget masing-masing.
Kita akan berfoto bersama seluruh narasumber kita yang luar biasa. Sekaligus kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang telah bergabung pada siang hari ini. Terima kasih untuk Ibu Dr. Haja Rofika SAG MSI. Terima kasih untuk Bapak Dr. M. Edi Kurnanto MPD. Kemudian juga terima kasih untuk Kak Soraya Gina dan terima kasih untuk Kak Ira Dwi Lestari. Dan kita akan berfoto bersama dengan seluruh teman-teman peserta yang ada di Kuburaya ya. Semua dinyalakan dulu kameranya. Siap? Berikan pose terbaik Anda di depan kamera dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Cakep. Masih ada slide berikutnya? Tidak ada ya. Baik, kalau begitu dengan demikian ini adalah akhir dari rangkaian acara kita Literasi Digital 2021 untuk teman-teman yang berada di Kuburaya. Mewakili tim yang kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda dan juga kami mohon maaf bila ada yang kurang dalam pelaksanaan acara kita hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami @litdik.kalimantan. Jangan lupa saksikan tayangan lengkap acara kita hari ini ada di YouTube channel Literasi Digital Kalimantan. Dan saya Ronald Andretti harus undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa di Literasi Digital berikutnya. Salam sehat selalu Indonesia dan salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja
dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu,